Halo anak-anak, kembali lagi bertemu dengan Ibu Rida. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, serta subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Dan yang kedua, setelah kegiatan membandingkan gambar, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Materi pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari yaitu pengertian makhluk hidup, kemudian jenis-jenis makhluk hidup, serta ciri-ciri makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki ciri-ciri. Yang termasuk ke dalam makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua makhluk hidup ini memiliki ciri khas yang membedakannya dengan benda mati, seperti pasir, batu, tanah, dan benda mati lainnya. Meskipun setiap makhluk hidup ini saling berhubungan, tetapi masing-masing memiliki cara hidup sendiri. Selain itu, masing-masing makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya satu sama lain. Kemudian, mereka memiliki ciri-ciri umum yang sama sebagai makhluk hidup. Selanjutnya yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri yang pertama, bernafas. Bernafas adalah suatu proses mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Contohnya yaitu ikan bernafas menggunakan insang, belalang bernafas menggunakan trakea, dan burung bernafas menggunakan paru-paru. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah suatu proses yang terjadi pada makhluk untuk menghasilkan keturunan. Tujuan dari berkembang biak ini adalah untuk menghasilkan atau melestarikan keberlangsungan hidup spesies makhluk hidup tersebut. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama, ovipar atau bertelur, contohnya ayam dan burung. Yang kedua, vivipar atau melahirkan atau beranak, contohnya kambing, kucing, dan singa. Dan yang ketiga yaitu ovovivipar atau bertelur dan beranak, contohnya ikan paus dan ikan pari. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama, vegetatif atau secara tidak kawin, dan yang kedua, generatif atau secara kawin. Dalam vegetatif terdapat stek, cangkok, sambung, dan okulasi. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu bergerak. Bergerak dapat diartikan sebagai aktivitas yang menyebabkan perubahan tempat atau kedudukan, baik hanya sekali maupun berkali-kali. Bergerak juga aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu ciri makhluk hidup yang keempat, peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan adalah kemampuan
kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi atau merespon rangsangan, baik berupa sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu mengeluarkan zat sisa metabolisme. Zat sisa metabolisme adalah senyawa sisa yang dihasilkan dari proses metabolisme yang tidak bisa digunakan kembali oleh organisme yang dikeluarkan melalui proses sekresi. Ciri yang keenam yaitu adaptasi. Adaptasi merupakan cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi termasuk ciri-ciri makhluk hidup untuk mendapatkan air, udara, dan nutrisi. Kemudian, makhluk hidup akan mampu mengatasi kondisi fisik lingkungannya seperti temperatur dan cahaya. Jenis adaptasi ada 3. Yang pertama, adaptasi morfologi. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Ciri yang ketujuh yaitu tumbuh dan berkembang. Semua jenis makhluk hidup pasti akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan, baik manusia, hewan, hingga tumbuhan. Semuanya akan mengalami pertumbuhan dari yang berukuran kecil sampai besar. Tumbuh adalah perubahan fisik yang bisa diukur, sedangkan kembang adalah pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Anak-anak hebat, penjelasan materi hari ini telah selesai. Selanjutnya, untuk latihan, kalian akan Ibu minta masuk ke dalam link yang tertera pada layar